Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini saya langsung mau memberikan sedikit pemahaman bagaimana cara kita agar terjadi closingan maksimal. Biasanya kita terkendala ketika sudah beres di presentasi, camitnya sudah paham, terus kemudian camitnya sudah yakin, tapi belum gabung-gabung juga. Itu sebenarnya ada dua metode. Yang pertama, bagaimana supaya closing maksimal, itu adalah follow up-nya mesti ngotot. Follow up-nya ngotot tapi bukan di marah-marah, ini maksudnya. Setiap hari kita bangun interaksi, bangun komunikasi, terus kemudian diedukasi terus-menerus tentang produk dan juga marketing plan. Ini follow up-nya maksimal. Terus kemudian yang paling penting dari sini, kenapa banyak yang gagal closing? Kebanyakan gagal closing karena setelah beres di presentasi, kebanyakan member maupun leader itu tidak memberikan solusi. Kita tidak memberikan solusi modal. Tidak memberikan solusi modal. Nah, solusi modal di sini bukan berarti dimodali. Bukan dimodali, saya tulis dulu. Nah, metode ini yang saya pakai, alhamdulillah, dari sekian banyak, misal ada 10, saya closingan bisa sampai 3 minimal dari 10 yang saya presentasi. Sisanya masih menunggu solusi modalnya. Yang paling terpenting sekali lagi, gagal closing karena kita tidak memberikan solusi modal. Kebanyakan nih fakta di lapangan, kebanyakan member dan leader ketika beres presentasi hanya memberikan motivasi. Motivasi penting, tapi kita harus merangsang dulu. Saya contohkan dulu. Kebanyakan dari kita ketika beres presentasi, camitnya kita kebanyakan bilang, aduh Pak, saya belum punya modal. Yang kita berikan saat itu hanya motivasi. Kebanyakan kita cuman bilang begini nih, yakin Pak, bismillah, modal dari bisnis ini adalah keyakinan. Jadi yakin saja Pak, insya Allah nanti Allah berikan rezeki. Nah, ini memang tidak salah, ini betul, tapi ini hanya dalam skop memberikan keyakinan. Dari motivasi tersebut kita memberikan yang namanya keyakinan. Nah, kekeliruan kita ada di sini nih. Bukan hanya sekedar motivasi yang harus kita berikan, tapi kita berikan juga solusi bagaimana cara mendapatkan modal. Nah, kita harus rangsang untuk mendapatkan modal, karena kebanyakan ketika camitnya sudah termotivasi, mereka kebingungan modalnya dari mana, cara mendapatkan modal dari mana. Makanya ini faktor utama kegagalan closing. Nah, di sini langsung yang biasa saya pakai ada 4 metode. Yang pertama PO, yang kedua itu pinjam langsung ganti. Yang ketiga itu tabungan. Yang keempat barang bernilai tidak terpakai. Barang bernilai tapi tidak terpakai. Sekali lagi saya mau memberikan pemahaman bahwa kita mesti rangsang, kita kasih tahu caranya seperti ini, cara modalnya, bukan hanya motivasi. Ketika nanti camitnya sudah termotivasi, mereka kebingungan mau nyari modal kemana. Nah, kita rangsang ini faktor yang bikin closingan maksimal. Itu yang saya lakukan di lapangan bersama teman-teman saya. Nah, pertama open PO ini maksudnya pre-order. Nanti kita arahkan, bilang begini Pak, kalau saya biasanya kebanyakan dari mitra saya yang bergabung, mereka memakai keempat solusi modal ini. PO, kita tawarkan produk ke keluarga, teman dan kerabat. Misal yang ke cewek, lip mat, kita tawari PO. Pre-order, nanti duitnya dipegang. Ketika nanti kita sudah daftar, dapat produk, kita berikan produknya. Terus yang kedua itu pinjam yang nanti diganti. Biasanya pinjamnya kemana? Sekali lagi, jangan pinjam ke rentenir atau kredit riba. Pinjamnya, ini kan kita simulasinya begini, 2,1 juta. 2,1 juta kalau kita pinjam ke satu orang, itu berat. Pinjam ke satu orang, misal mau pinjam ke kakak. Di sini pinjamnya banyak. Pinjamnya boleh ke abang, ke kakak, terus sepupu, atau mungkin ke teman dekat. Kita pinjam. Solusi biar bisa dapat 2,1 juta dari solusi pinjam ini, itu adalah kalau satu orang
satu orang berat 2,1 juta, tapi kita bagi pinjam ke 10 orang. Pinjam ke 10 orang berarti setiap orang ini kita pinjamnya 200.000. 200.000 dikali 10 sama dengan 2 juta. Beres nih, pagi kita jalan, kita malam bisa posting, dapat 2 juta. Nah, nanti metode ini kita kembalikan dalam bentuk produk. Setelah terkumpul duitnya, kita posting, input datanya, kemudian dapat produknya. Dapat produk. Nah, produk kita akan dapat itu berapa tuh? 12 box. Camitnya mendaftar dapat 12 box. Kemudian ketika produknya datang, langsung digantikan ke 10 orang ini. Datang ke, kalau abang-abang sendiri, saya biasanya begitu, saya bilang bang, ini kemarin saya pinjam duitnya, saya mau pakai bisnis 200.000 kan. Alhamdulillah saya rencana bilang mau ganti. Nah, ini saya ganti dalam bentuk produk. Harga produk ini sebenarnya 250.000 Kak, tapi alhamdulillah karena Kakak sudah kasih, abang sudah kasih saya pinjaman, saya kasih kembali ini 50.000-nya diskon. Nah, jadi beres utang lunas. Pinjam terus kembalikan dalam bentuk produk. Kalau keluarga sendiri kan enak, tidak mungkin dimarah gitu. Nah, ini yang solusi kedua. Dan kebanyakan juga akhirnya mereka pakai produknya. Ketika sudah merasakan produknya, 10 orang yang kita pinjam tadi, kita ganti produk, itu ada yang closing juga untuk jadi member. Nah, dari konsumen dipaksa akhirnya jadi member. Ini yang kedua. Yang ketiga, tabungan. Tabungan ada berapa, itu disisipin. Kurangnya nanti bisa pakai metode yang lain. Terus yang keempat itu barang bernilai tidak terpakai. Barang bernilai tidak terpakai. Intinya ketika kita sudah closing habis, mereka yakin, kita tinggal bilang saja barang di kamar kita itu biasanya ada banyak barang bernilai nih, ada banyak barang bernilai tidak terpakai. Kita korbankan. Mungkin kayak macam kemarin saya punya camit yang di Jogja, itu dia jual sepatu, dia jual helm. Alhamdulillah ada tabungan uang receh. Itu tabungan uang receh kita bantu tukar di Alfamart, dapat 500.000. Kemudian pinjam lagi, akhirnya terkumpul, posting BW. Ini yang terjadi. Nah, solusi yang paling keren bagaimana? Solusi paling keren adalah pakai keempat-empatnya solusi di atas. Pakai 4 solusi tersebut. Ini. Nah, ini yang dipakai sama member baru yang kemarin posting di Jogja. Dia pakai pre-order. Pre-order dia tidak pakai. Yang pertama dia tabungan tadi. Tabungannya uang receh dapat 500.000. Terus kemudian barang bernilai dia jual tadi itu dapat 800.000, sekitar 800.000. Sisanya dia pinjam, nanti diganti dalam bentuk produk. Nah, ini metode yang selalu kita pakai untuk membangun yang namanya tingkat closingan. Sekali lagi, kesalahan terbesar kita hanya memberikan motivasi. Yakin Pak, Bapak pasti dapat modal. Itu benar. Tapi kita mesti rangsang juga, mesti kasih tahu bagaimana cara dapat modal. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita bisa maksimalkan. Kalau semua camit kita tahu caranya, kita tinggal follow up bagaimana Pak solusi apa yang sudah dipakai hari ini. Besok lagi gitu, bagaimana Pak solusinya seperti apa yang sudah dipakai. Seperti itu. Akhirnya mereka terangsang, punya gambaran. Kalau sudah punya gambaran untuk cari solusi modal, tinggal kita tambahkan keyakinan. Akhirnya mereka bergerak karena sudah punya metodologi untuk mencari modal. Sekali lagi, insya Allah mudah-mudahan dengan metode seperti ini bisa terjadi banjir closingan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak percaya jangan coba pakai, karena kalau pakai nanti bahaya, bisa terjadi banjir closingan. Jadi pakai metode lama aja, tidak usah pakai metode ini. Tidak usah dirangsang camitnya, tidak usah dikasih pemahaman, karena kalau dikasih pemahaman yang terjadi adalah closingan bertubi-tubi. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue berkaki kriba, solusi lunas utang, dan segerbong keluarga akan ikut merasakan kesuksesan kita. Salam.